Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sabila. Saya Hermolinda Letkamang. Saya Firdianti Ramasari. Di sini kita akan membawakan berita tentang meletusnya Gunung Krakatau. Sejarah Gunung Krakatau. Krakatau atau dengan nama internasional Krakatoa ataupun Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, Gunung Krakatau. Gunung Krakatau purba pernah meletus hebat pada tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasema Lampung, dan Salakan Negara Banten selama sekitar 20-30 tahun. Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami, langit gelap, dan cuaca dingin. Adapun pada tahun 1680 pernah terjadi letusan juga. Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali yang menyebabkan Krakatau sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil, yaitu Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang Rakata Kecil. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Berikut merupakan fakta-fakta letusan Gunung Krakatau. Letusan hebat kedua Gunung Krakatau adalah pada tahun 1883. Titik tertinggi ada pada ketinggian 813 meter atau setara dengan 2667 kaki. Krakatau pada lokasi di dalam peta Jawa, letaknya di Selat Sunda, Rajabasa, Lampung Selatan. Salah satu jenis gunung yang memiliki kaldera vulkanik besar. Letusan terakhir pada tahun 535 Masehi adalah Krakatau Purba. Lalu tahun 1883 Rakata, dan tahun 1927 sampai sekarang adalah Anak Krakatau. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, Gunung Tambora, dan Gunung Toba di Indonesia, Gunung berapi Taupo di Selandia Baru, dan Gunung Katmai di Alaska. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara itu, ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat, sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Getaran akibat letusan Gunung Krakatau terasa sampai ke Eropa. Sebelumnya, Krakatau telah menunjukkan erupsi awal pada tanggal 20 Mei 1883. Erupsi tersebut tercatat ketika sebuah kapal perang Jerman melaporkan bahwa mereka melihat awan abu dan debu setinggi 7 mil melambung di atas Gunung Krakatau. Kemudian, pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1883, ledakan dahsyat Krakatau terdengar hingga Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Dalam beberapa jam, terjadi lonjakan tiba-tiba pada gelombang tekanan yang diukur dengan instrumen pengukur tekanan di Britania Raya serta di Amerika. Berikut adalah artikel yang kami tunjukkan dan selamat membaca.
Selain Krakatau yang masih aktif, Indonesia mempunyai 130 gunung berapi aktif lainnya dan menjadi negara dengan gunung api aktif terbanyak di dunia. Sekian berita yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.